Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Jakob Renhat Marudut Siagian dengan NIM 182232026. Saya akan menjelaskan tentang sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal. Sampling sinyal merupakan proses mengambil sampel nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Tujuannya untuk mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit yang dapat diproses oleh sistem digital. Prinsip ini didasarkan pada teorema sampling Nyquist-Shannon, di mana teorema itu mengatakan bahwa frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi atau Fmax yang ada dalam sinyal analog. Berikut merupakan ilustrasi dari sampling sinyal dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Eh, Sampling dilakukan dengan mengambil nilai amplitudo pada interval waktu waktunya 1/fs seperti ini, dan hasil samplingnya itu menjadi nilai-nilai diskrit seperti ini. Kemudian rekonstruksi sinyal, yaitu proses mengubah sinyal diskrit menjadi sinyal analog lagi. Eh, Proses ini dilakukan dengan menginterpolasi nilai-nilai diskrit tadi, menghasilkan sinyal yang bernilai kontinu, mendekati sinyal yang asli. Ilustrasinya seperti ini, sinyal digital berubah menjadi sinyal analog. Eh, Setelah sampling-sampling ini, kita memiliki serangkaian titik diskrit. Rekonstruksinya ini dilakukan dengan menghubungkan titik-titik itu menggunakan teknik interpolasi seperti interpolasi linear ataupun interpolasi sync. Hasilnya itu sinyal analog yang mendekati sinyal asli. Kemudian implementasi elektronik dalam ADC dan DAC. ADC yaitu analog to digital converter. Saya akan menjelaskan tentang ADC ini yang terdiri dari 3 proses, yaitu sampling, quantization, dan encoding. Nah, sampling itu jadi sinyal analog yang kita terima itu disampling pada interval waktu T. Frek- Frekuensi samplingnya itu berarti 1/T. Quantization yaitu setiap sampel diubah menjadi nilai digital dengan resolusi tertentu. Ada 8 bit, 12 bit, ataupun 16 bit. Proses ini mengintroduksi noise quantization karena nilai analog dibulatkan ke level digital terdekat. Kemudian ada encoding, yaitu nilai-nilai digital yang sudah disampling tadi diubah menjadi format biner yang nantinya diproses oleh sistem digital. Lalu DAC atau Digital to Analog Converter. DAC ini berarti mengubah atau perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Prosesnya itu dari ada decoding dan rekonstruksi. Decoding itu berarti nilai digital yang udah disampling, yang hasil sampling tadi diubah kembali menjadi nilai analog. Ke rekonstruksi itu nilai analog hasil samplingnya itu diinterpolasi menghasilkan sinyal kontinu. Menggunakan filter low pass untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian ada penjelasan matematisnya. Ada Saya akan menjelaskan penjelasan matematis dari sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal. Sampling sinyal ada nanti definisi delta Dirac, sinyal kontinu, fungsi sampling sebagai deretan delta Dirac, proses sampling dengan konvolusi, dan interpretasi dari proses sampling tersebut. Pertama, definisi fungsi delta Dirac. Eh, Fungsi delta Dirac adalah fungsi matematika yang digunakan untuk memodelkan impuls ideal. Fungsinya ini memiliki sifat berikut, yaitu impuls di mana fungsinya bernilai 0 di semua titik kecuali T sama dengan 0. Di T sama dengan 0 itu nilainya tak terhingga. Tapi jika diintegral, nilai fungsi adalah 1. Lalu ada sifat pengambilan sampel. Jadi di mana untuk sembarang fungsi xt, fungsi delta Dirac itu digunakan untuk mengambil nilai fungsi tersebut di titik tertentu. Fungsinya seperti ini. Jadi fungsi delta Dirac itu mengambil sampel nilai xt pada T sama dengan 0. Sehingga akan menghasilkan xt 0. Kemudian sifat sinyal kontinu itu apa? Yaitu misalkan ft itu sinyal kontinu yang mau kita sampling. Sinyal ini bisa berupa fungsi band limited, yaitu bisa audio atau sinyal komunikasi.
Kemudian ada fungsi sampling sebagai deretan delta Dirac periodik. Jadi proses sampling dilakukan menggunakan deretan impuls periodik atau impulse train yang terdiri dari fungsi delta Dirac yang diulang secara periodik. Fungsinya itu seperti ini. Jadi deretan impuls ini mewakili proses sampling ideal di mana nilai sinyal Ft diambil pada interval waktu diskrit T. T yang besar ini. Lalu proses sampling dengan konvolusi itu sinyal tersampling ini fungsi sinyalnya diperoleh dengan mengkonvolusi sinyal kontinu Ft dengan deretan impuls Gt. Jadi Fst sama dengan Ft kali Gt. Menggunakan integral konvolusi menjadi seperti ini. Fst sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga dari F tau Gt kurang tau D tau. Lalu substitusi Gt kurang tau dengan sigma n dari negatif tangga ke tangga dari delta ini didapatkan fungsi seperti ini. Lalu menggunakan sifat pengambilan shuffle dari fungsi delta Dirac. Jadi kita ubah persamaan seperti ini. Kemudian sinyalnya itu fungsi ini bisa disederhanain menjadi seperti ini. Di mana sinyal tersampling terdiri dari impuls-impuls yang diskalakan, di mana setiap impuls memiliki bobot sesuai nilai sinyal Ft pada T sama dengan Nt. Kemudian interpretasi proses sampling. Eh, proses konvolusi ini mengambil sampel nilai Ft menjadi pada interval periodiknya. Hasilnya adalah deretan impuls delta, di mana setiap impuls membawa informasi fungsi Nt yang merupakan nilai sampel dari sinyal. Kemudian ada rekonstruksi sinyal. Saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi sinyal dengan filter lopas, pandangan domain frekuensi pada sampling dan rekonstruksi, serta aliasing dan rekonstruksi yang tidak sempurna. Pertama, rekonstruksi sinyal dengan filter lopas. Setelah sinyal disampling, kita perlu merekonstruksi sinyal kontinu asli dari sampel-sampel diskrit. Ini dilakukan dengan menggunakan filter lopas LPF yang menghilangkan spektrum replika yang tidak diinginkan. Ada pandangan domain frekuensi pada sampling dan rekonstruksi. Ini ada spektrum sinyal tersampling. Eh, transformasi Fourier dari sinyal tersampling kan fungsinya seperti ini. Jika frekuensi samplingnya itu lebih dari 2 kali Fmax, yaitu memenuhi kriteria Nyquist, maka tidak akan terjadi aliasing. Dan kita dapat memulihkan sinyal asli dengan menggunakan filter lopas yang mempertahankan spektrum asli sekitar F sama dengan 0. Ini rekonstruksi menggunakan filter lopas. Jadi filter lopas itu adalah sistem yang melewatkan frekuensi di bawah frekuensi cutoff Fc dan meredam frekuensi di atasnya. Berbagai jenis filter lopas memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kualitas rekonstruksi. Pertama ada filter lopas ideal atau interpolarizing. Filter ideal memiliki respon frekuensi seperti breakwall dengan frekuensi cutoff Fc sama dengan Fs. Ini adalah F sama dengan 1 jika F lebih kecil sama dengan Fc dan 0 jika F lebih besar dari Fc. Ini masih tentang filter lopas ideal. Yaitu respon impulse filter ini adalah fungsi sink, fungsi seperti ini. Dan rekonstruksi sinyalnya menggunakan interpolasi. Fungsinya seperti ini. Jadi interpolasi ini secara sempurna mengrekonstruksi sinyal asli jika tidak ada aliasing. Kemudian ada filter lopas praktis, yaitu alternatif dari filter lopas ideal. Digunakan karena filter ideal tidak dapat diimplementasikan secara fisik. Filter praktis seperti Rayset-Cousin, Butterworth, Chebyshev, dan Bessel digunakan untuk mendekati rekonstruksi ideal dengan berbagai trade-off atau beberapa kekurangan. Kemudian ada aliansi dan rekonstruksi yang tidak sempurna. Jika frekuensi sampling Fs selalu rendah atau tidak memenuhi kriteria Nyquist, yaitu di bawah 2 Fmax, spektrum replikanya akan tumbuh tinggi dan menyebabkan yang namanya aliasing. Filter low pass ini tidak dapat digunakan untuk menghilangkan aliasing, yang mengakibatkan distorsi pada sinyal rekonstruksi. Untuk mencegah aliasing, kita pilih Fs sehingga Fs-nya itu lebih besar dari
2 kali Fmax. Kemudian menggunakan filter anti-aliasing atau bisa menggunakan low pass sebelum sampling untuk membatasi Fmax. Sekian dari saya, terima kasih.